Selamat malam, jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang, serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Sebagai orang yang dikasihi Allah, dalam kepastian iman akan janji dan penyertaannya, marilah kita melayani dan memberitakan kuasa Allah yang luar biasa. Jemaat, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 85, bait yang pertama, Kusongsong Bagaimana. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami, dan baharuilah hati serta pikiran kami, agar kami dapat senantiasa meneladani kasih-Mu. Saat ini kami akan bersekutu dalam ibadah keluarga. Kiranya Engkau mau menyertai dan memberkati ibadah kami ini ya Bapa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur secara berbarasan yang terambil dari Mazmur 41 ayat 2 sampai dengan 14. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang benar? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, Yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 85 bait kedua. Sion
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus dalam pembacaan firman saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, saat ini ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, menyertai kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan, mengerti semua firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini Tuhan. Tolong kami ya Bapa, Engkau memberkati kami satu persatu, jemaat yang mendengarkan, juga hamba yang akan menyampaikan, memberitakan firman Tuhan saat ini. Biarlah hanya suara Tuhan yang akan diperdengarkan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Markus pasal pertama ayat 29 sampai 34 yang menyatakan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan mau menyapa kita yang bersekutu dalam ibadah keluarga saat ini dengan kisah pelayanan Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sedang sakit. Kita semua pasti pernah sakit. Saat kita jatuh sakit, mulai dari sakit yang paling ringan, pusing-pusing, tidak enak badan, bahkan sampai pada sakit yang paling parah. Apalagi hal pertama yang muncul dalam hati dan pikiran kita, juga orang-orang terdekat kita, keluarga, saudara, pasti akan muncul pertanyaan, apakah saya bisa sembuh? Apa yang harus saya perbuat supaya saya bisa sembuh? Harus pergi kemana saya supaya saya bisa sembuh? Dalam Markus 1 ayatnya yang dari 29 sampai 34, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Yesus baru selesai dalam pelayanannya, pemberitaan firman, pengajaran firman di dalam rumah ibadat, di mana Yesus sepulang dari rumah ibadat itu diajak oleh Yakobus dan Yohanes untuk pergi ke rumah Simon dan Andreas. Saat itu ibu mertua Simon sedang sakit demam. Di dalam kitab ini tertulis hanya sakit demam.
Tapi mungkin kalau Bapak Ibu Saudara bisa ada kesempatan boleh juga membaca, ada di dalam Lukas 4, Lukas pasal 4 dikisahkan mengenai sakitnya ibu mertua Petrus ini yang disebabkan oleh kuasa kegelapan atau pengaruh setan. Tapi apapun itu penyakitnya, pada saat itu Yesus bukan saja sudah melakukan pelayanan firman, pemberitaan firman, tapi juga Yesus melakukan pelayanan penyembuhan yang akan dilakukannya terhadap ibu mertua Petrus. Dari kisah ini, kisah yang sederhana ini kita bisa melihat Yesus tidak membeda-bedakan siapa orang yang akan dia layani, siapa yang akan disembuhkan. Siapapun itu, Yesus selalu melakukan tugas pelayanannya yang dia terima dari Allah. Kenapa kenapa Yakobus dan Yohanes mengajak Yesus ke rumah Simon? Pasti karena Yakobus dan Yohanes sudah melihat bagaimana mujizat penyembuhan yang sudah dilakukan Yesus. Karena itu mereka mengajak Yesus untuk mampir ke rumah Simon, menjumpai ibu mertua Simon yang sedang sakit. Apapun penyebab sakit ibu mertua Simon saat itu, mereka tidak memikirkannya. Tapi Yesus datang dan menjumpai ibu yang terbaring sakit ini. Lalu apa yang dilakukan Yesus terhadap ibu ini? Di ayatnya yang ke-31, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Sangat sederhana. Yesus hanya memegang tangan ibu ini, lalu demamnya hilang. Sungguh ajaib. Pasti perasaan ibu ini mungkin, atau bisa kita katakan itu pasti, dia merasa sukacita. Karena apa yang dilakukan Yesus terjadi begitu cepat. Apa yang ingin dikatakan melalui firman ini, ayat ini? Pada saat Yesus memegang tangan ibu yang sakit ini, saat itulah kuasa Allah hadir bersama dengan Yesus. Dalam pelayanannya menyembuhkan ibu yang sakit ini, Yesus menghadirkan kuasa Allah. Betapa sungguh ajaib, dalam sekejap ibu ini bisa sehat kembali. Sukacita pasti ada. Saya teringat kejadian 3 tahun yang lalu saat saya harus mengalami sakit yang cukup parah. Lalu anak-anak membawa saya ke rumah sakit menjumpai seorang dokter. Dan waktu dokter mengatakan saya terkena stroke, saat itu terasa bumi seperti runtuh di hadapan saya. Memang ringan, light stroke, tapi itu tetap stroke. Dan saya sungguh-sungguh syok pada saat itu. Tapi Tuhan datang menolong melalui dokter ini. Dengan tenang dia memegang tangan saya. Dia hanya mengatakan begini, tenang ibu, ibu ada di sini bersama saya. Dan kita akan sama-sama menjalani pengobatan untuk penyakit ibu. Saat itu yang saya rasakan luar biasa tenang. Saya diberikan Tuhan penolong yang bisa menjanjikan bahwa saya akan sembuh. Tidak tertulis memang di dalam kitab ini, tetapi bisa dibayangkan bagaimana perasaan ibu Simon Petrus ini, ibu mertua yang dalam keadaan sakit, demam, di mana pada saat itu, kala itu
lebih banyak penyakit seperti demam ini disebabkan oleh roh jahat, di mana penyakit ini cukup parah dan bisa menyebabkan seseorang tergeletak tanpa berdaya. Begitu Yesus datang dan memegang tangannya, lalu ia sembuh. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan ibu ini bertemu dengan seorang yang sangat luar biasa. Seorang yang sudah dikenal banyak orang, melakukan banyak mujizat penyembuhan. Dan pasti ia merasakan sukacita yang sangat dalam. Begitu ibu ini merasakan demamnya hilang, dia langsung bangkit dan langsung melayani. Itu dikatakan di ayatnya yang ke-31 tadi. Lalu kemudian perempuan itu melayani mereka. Mereka ini pasti Tuhan Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes dan orang-orang lain yang datang ke rumah itu untuk meminta pertolongan Yesus menyembuhkan keluarga mereka, saudara mereka yang sakit. Ibu ini dengan sukacita bangkit melayani mereka layaknya seorang ibu rumah tangga yang berlaku sebagai nyonya rumah yang menerima tamu-tamunya. Sungguh luar biasa. Penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus bukan hanya memberikan sukacita karena ia boleh terlepas dari sakit penyakitnya, tapi juga membawa sukacita. Sukacita yang luar biasa yang membuat ia untuk bangkit segera melayani orang-orang yang ada di sekitar rumah itu. Pelayanan Yesus jelas memperlihatkan bukan hanya dia melakukan mujizat, tapi juga membawa berkat bagi orang yang dijumpainya, disembuhkannya. Dan orang itu pun akan memberkati karena sukacita yang diterima dari pelayanan Yesus. Yesus banyak melakukan mujizat penyembuhan bukan hanya dari penyakit-penyakit fisik saja. Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang sakit kusta, bahkan juga orang yang dirasuk setan. Kalau kita melihat kondisi kita saat ini, akhir-akhir ini setelah terjadi pandemi ini, pasti banyak di sekitar kita yang bukan hanya merasakan sakit fisik karena pengaruh dari pandemi ini, tapi mereka juga lebih merasakan beban batin, duka, derita yang tidak putus karena terus berlangsung keadaan ini yang belum tahu kapan berakhirnya. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui firman-Nya malam hari ini? Sebagai orang percaya, orang beriman, kita semua dipanggil dan diutus untuk melayani. Melayani siapapun dan dimanapun. Karena Yesus sudah memberikan teladan kepada kita secara nyata. Tetapi untuk melayani Tuhan yang hadir melalui sesama kita, itu bukan melulu hanya pelayanan yang bersifat fisik, yang memperlihatkan kesibukan, kerepotan, karena harus mungkin bersiap-siap, pergi ke sana, memakai transport dan segala macam. Tapi pelayanan yang berkenan di hadapan Allah adalah pelayanan yang menghadirkan kuasa Allah. Kuasa Allah dinyatakan melalui pelayanan yang kita lakukan. Pelayanan itu bisa boleh berupa pemberitaan firman, ataupun pelayanan seperti yang dilakukan Yesus mengunjungi jemaat, mengunjungi umatnya. Tapi untuk melakukan pelayanan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih,
kita sangat memerlukan pribadi yang siap untuk melayani. Kita tidak bisa hanya mengatakan, oke, saya sehat, saya bisa berjalan, saya mau pergi melayani. Itu tidak cukup. Karena pribadi yang siap untuk melayani adalah pribadi yang memiliki persiapan rohani yang matang, bisa menghadirkan kuasa Allah. Pribadi yang hidup bersama dengan Allah dalam setiap nafas kehidupannya. Bagaimana bisa kita melakukan itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan pribadi kita yang benar-benar siap secara rohani untuk kita melayani Tuhan yang hadir melalui sesama? Kita benar-benar harus hidup di dalam Tuhan dengan cara memelihara jam doa dalam keseharian hidup kita. Di setiap saat, bukan hanya pada waktu bangun tidur, mau makan, tapi setiap saat apa yang akan kita lakukan, bahkan saat kita akan bernafas sekalipun, doa itu harus kita naikkan. Karena kita menjalani hidup ini hanya bisa bersama dengan Tuhan. Dan itu bisa dijalin di dalam doa. Selain itu, kita punya ketaatan, kesetiaan membaca firman-Nya di dalam Alkitab. Apakah cukup hanya dengan itu? Tidak. Terutama juga di dalam setiap nafas kehidupan kita ini, kita senantiasa menaikkan syukur dan pujian bagi Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup ini. Ini bekal yang sangat mendasar untuk kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar di hadapan-Nya. Karena pelayanan yang diharapkan, yang diminta Tuhan adalah pelayanan yang menghadirkan kuasa Allah. Agar semua orang yang melihat, merasakan apa yang kita layani, itu benar-benar berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Bila Allah bersama dengan kita, tinggal di dalam kita, Roh Kudus pasti ada bersama dengan kita. Seperti firman dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita bisa menghayati firman ini sungguh luar biasa. Betapa Allah Bapa kita sangat mengasihi anak-anak-Nya. Begitu banyak hal dijanjikan Allah, termasuk kuasa-Nya yang akan diberikan kepada kita. Kuasa Allah melalui Roh Kudus-Nya yang bisa tinggal tetap di dalam diri kita, dan kita bisa berjalan bersama dengan-Nya di dalam tuntunan-Nya. Apabila kita sudah menerima janji Tuhan, Tuhan pasti setia dengan janji-Nya. Sudah lebih dari 9 bulan ini dunia menderita karena COVID-19. Coronavirus disease 19. Terdengar kata ini begitu menakutkan karena sudah begitu banyak nyawa yang harus terhilang. Banyak keluarga yang berduka. Bukan hanya 1-2 orang, kadang dalam satu keluarga, bisa seluruh keluarga. Banyak jiwa yang terluka. Banyak raga yang harus melalui penderitaan yang sangat parah. Hanya karena satu virus kecil yang hadir di dunia ini.
pandemi membawa banyak sekali dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Ketakutan, kekecewaan, penderitaan, duka cita, hilangnya kesejahteraan manusia karena dampak ekonomi yang diberikan oleh COVID-19. Semua serba tidak pasti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan saya pun, kita tidak tahu ini kapan berakhir. Karena semakin hari kita bisa melihat betapa angka yang ditunjukkan dalam grafik begitu naik tajam. Sungguh mengerikan sebenarnya. Tapi malam ini Tuhan menyapa kita bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya, meski kita harus menjalani kehidupan di dalam dunia yang menakutkan ini dan dalam situasi yang sangat menyakitkan seperti ini, tapi Allah memberikan janjinya bahwa kita akan menerima kuasa-Nya di dalam Roh Kudus-Nya. Dan Allah berjanji menolong kita di dalam setiap langkah kehidupan kita, termasuk di dalam tugas pelayanan yang sudah kita terima dari Allah. Ia menugaskan, Allah memberikan kita tugas dan utusan menjadi pelayannya, tapi tidak kita dibiarkan berjalan sendirian tanpa kekuatan apapun. Dan malam ini Tuhan memberitakan bahwa sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anaknya, kita diberikan kuasa untuk menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan melalui pelayanan kita. Allah melihat pelayanan kita dari hati yang tulus dan penuh kasih, bukan semata-mata kepura-puraan atau kemunafikan. Kuasa Allah dapat hadir dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, sebagai pernyataan bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Kita sudah memasuki masa Advent yang kedua, di mana masa Advent ini kita kenal sebagai masa-masa kita untuk melakukan refleksi, melihat ke dalam diri kita, melihat ke dalam kehidupan yang sudah kita jalani. Apa yang sudah kita lakukan untuk melayani Tuhan? Refleksi ini, saat-saat refleksi ini mungkin bisa kita pakai untuk kita melihat betapakah Allah sungguh hadir dalam hidup kita dan menuntun kita untuk melakukan tugas pelayanan yang diberikan kepada kita. Siapapun kita, tua, muda, laki-laki, perempuan, seorang petinggi ataupun orang sederhana, kita semua akan dimampukan Allah untuk dapat melayani, menolong, meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita, sebagai tanda kasih cinta kita kepada Allah. Biarlah Roh Kudus pada malam hari ini dan seterusnya senantiasa bersama Bapak, Ibu, saudara sekalian, menuntun kita semua untuk kita boleh hidup di dalam pelayanan yang senantiasa dituntun oleh kuasa Allah. Dan kita boleh menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan segala macam penderitaan, kesukaran, dan derita. Karena kita yakin pelayanan kita yang dipimpin oleh Roh Allah itu akan membawa sukacita, damai sejahtera, sama seperti apa yang dialami oleh Ibu Mertua Petrus.
di mana dia boleh menjadi sukacita setelah Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakitnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh mendengar berita firman-Mu ya Bapa, di mana Engkau ya Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi kami orang percaya, untuk kami boleh dapat melakukan tugas utusan kami ya Bapa, untuk kami boleh menjalani apa yang Engkau kehendaki, di mana kami hidup bersama dengan sesama kami ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong kami, setiap kami, untuk kami boleh beroleh berkat pimpinan Roh Kudus-Mu, di mana Roh Allah boleh tetap tinggal di dalam kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan pelayanan kami sekecil apapun itu ya Tuhan. Kami boleh membagikan berkat kasih Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami untuk kehidupan sesama kami. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang menderita, bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Tolong kami Bapa, agar kami boleh hadir sebagai pelayan-Mu ya Bapa, dan menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah pelayanan kami ini. Bapa yang maha baik, saat ini juga kami akan berdoa bagi anggota jemaat-Mu, jemaat Sangkakala ya Tuhan, satu persatu. Dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun ya Tuhan, kiranya kuasa Allah, Roh Kudus Bapa, senantiasa hadir dalam kehidupan mereka masing-masing, menuntun mereka di dalam setiap
jalan kehidupan mereka, agar mereka tetap berjalan di dalam jalan-Mu ya Bapa, dan tetap melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk anggota jemaat kami yang saat ini mungkin menderita lemah fisik atau sedang menderita sakit. Kiranya roh Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kuasa-Mu boleh terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, agar di dalam kelemahan fisik mereka, di dalam kesakitan mereka, mereka boleh tetap mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan tubuh, jiwa, raga mereka, terlebih kekuatan iman percaya mereka, bahwa Tuhan pasti hadir dalam kehidupan mereka dan menolong mereka untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk rekan sepelayanan kami, Bapak John D. Lepar. Biarlah Tuhan menolongnya, Tuhan memberikan kekuatan dan keyakinan yang semakin teguh bahwa Tuhan hadir bersama dengan Bapak Lepar, bersama dengan keluarga untuk senantiasa berjalan teguh di dalam keadaan yang harus dihadapi. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di dalam gereja-Mu ini ya Bapa. Dalam situasi di mana kami harus menjalani kegiatan gereja secara online, kami percaya Tuhan juga hadir di dalamnya. Di dalam setiap pertemuan melalui Zoom, ataupun di dalam setiap pembicaraan yang dilakukan setiap kegiatan yang ada dalam gereja ini. Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya untuk agar supaya gereja kami ini tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Esterina bersama keluarga sebagai ketua majelis jemaat di gereja ini ya Bapa. Biarlah Tuhan semakin memperlengkapinya dengan hikmat Roh Kudus-Mu ya Bapa, di dalam membimbing, menuntun gembala domba-dombanya, di mana kami senantiasa berjalan seiring sekata, seia, seperasaan. Dan kami boleh mewujudkan kehendak Tuhan melalui semua kegiatan gereja kami ini. Ya Bapa yang Maha Baik, begitu banyak Tuhan yang ingin kami pinta, tapi Tuhan melihat setiap hati. Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Tuhan tahu apa yang paling terbaik bagi kami satu persatu. Dan kami alaskan semuanya itu hanya kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan tetap ada bersama dengan setiap jemaat yang hadir Tuhan, ataupun yang tidak ikut mendengarkan, bahwa kasih Tuhan meliputi seluruh kehidupan jemaat Sangkakala. Kami percaya Tuhan mendengar dan menyambut doa syafaat kami ini. Biarlah kami terus tetap boleh layak datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya kami boleh menerima berkat pengampunan, pengasihan-Mu ya Bapa. Kami boleh Kau ampuni Tuhan atas segala dosa dan salah kami, karena kami mau tetap hidup hanya di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Inilah doa syafaat kami Bapa, yang kami halaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 77, bait yang pertama, persepuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah Surakarta. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jeripayahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, ialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melimpahkan berkat yang kau beri, itulah janjinya. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah ungkapan syukur kami agar menjadi berkat untuk pelayanan kasih-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita memakai firman Tuhan yang telah kita dengar tadi sebagai pelita yang menerangi setiap langkah hidup kita sehari-hari. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.